Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdullah Fuadi dengan NPM 2330-161. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara, konstitusi, dan juga pendidikan demokrasi. Ini merupakan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Izinkan saya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenai negara, konstitusi, dan pendidikan demokrasi. Nah, ketiga konsep ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk tatanan kehidupan bernegara yang stabil, adil, dan bermartabat. Negara menjadi wadah utama penyelenggaraan kehidupan bersama. Konstitusi bertindak sebagai dasar hukum yang mengatur jalannya sebuah kekuasaan. Kemudian sementara pendidikan berdemokrasi menjadi fondasi pembentukan warga negara yang sadar peran, hak, dan tanggung jawabnya. Melalui memahami ketiga aspek tersebut secara mendalam, kita dapat melihat bagaimana negara bekerja, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan bagaimana partisipasi rakyat menjadi unsur kunci dalam kelanjutan berdemokrasi. Yang pertama, apa itu sebuah negara? Negara memiliki 3 poin penting, yaitu organisasi yang mengatur masyarakat, kemudian menjaga ketertiban dan keamanan, terakhir melindungi hak warga negara. Nah, negara itu dapat dipahami sebagai sebuah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki tujuan untuk mengatur, mengayomi, dan melindungi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Nah, negara hadir tidak hanya sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam teori politik modern, negara menjalankan fungsi-fungsi penting seperti membuat kebijakan publik, memberikan pelayanan dasar, menciptakan sistem hukum yang adil, menjaga pertahanan dan keamanan, serta membangun kesejahteraan sosial. Tanpa negara, kehidupan masyarakat akan cenderung kacau karena tidak adanya otoritas yang berwenang mengatur dan memastikan kepentingan bersama terpenuhi. Kemudian lanjut ke unsur-unsur negara. Nah, teman-teman, unsur-unsur negara ada 4 poin penting. Yang pertama, rakyat. Rakyat yaitu sekumpulan orang yang tinggal secara permanen di wilayah tertentu dan tunduk pada aturan negara. Dan wilayah meliputi daratan, lautan, dan udara. Kemudian pemerintahan yang berdaulat, yang kuasanya yang mampu mengatur masyarakat tanpa campur tangan pihak luar negeri. Kemudian pengakuan negara lain. Keempat itu adalah unsur utama berdirinya sebuah negara. Sebuah entitas dapat disebut sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur tadi yang saya sebutkan, seperti wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Nah, wilayah itu merupakan tempat di mana kedaulatan negara berlaku, mencakup daratan, lautan, dan udara. Rakyat adalah sekumpulan individu yang menjadi penghuni wilayah tersebut dan berstatus sebagai warga negara. Kemudian pemerintahan yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjalankan roda negara. Sementara itu, pengakuan dari negara lain diperlukan agar sebuah negara dapat menjalani hubungan internasional secara resmi. Keempat unsur ini saling melengkapi sehingga membentuk negara yang utuh dan berfungsi secara efektif dalam sistem global. Jadi pada intinya, keempat poin ini adalah unsur penting berdirinya sebuah negara. Tanpa keempat unsur ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah negara. Dan lanjut ke pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang aturan mengenai kekuasaan negara, lembaga pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara.
Konstitusi membuat pemerintahan berjalan sesuai batas dan aturan, bukan berdasarkan kehendak individu. Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintah dan hubungan antar negara dengan warga negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi, tapi juga sebagai pedoman moral dan politik yang menentukan arah perkembangan negara. Di Indonesia, konstitusi dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara. Konstitusi memastikan bahwa negara berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kekuasaan individu atau dari kelompok tertentu. Dan lanjut ke fungsi-fungsi konstitusi. Nah, dalam fungsi ini terdapat 4. Yang pertama, membatasi kuasa pemerintahan, kemudian melindungi hak warga, dasar hukum tertinggi, dan juga mengatur mekanisme pemerintahan. Konstitusi memiliki peran yang sangat luas dan signifikan dalam kehidupan berbangsa. Salah satu fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bertindak di luar batas kewenangan atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, konstitusi melindungi hak-hak warga negara dengan menyediakan jaminan hukum yang kuat sehingga setiap orang dapat hidup dengan aman dan bebas dari ketidakadilan. Konstitusi juga mengatur struktur dan mekanisme kerja lembaga-lembaga negara agar masing-masing memiliki peran yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Dengan adanya konstitusi dapat berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan lanjut ke demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuatan tertinggi. Nah, tapi dalam demokrasi itu tidak akan berjalan baik tanpa pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi membantu masyarakat memahami nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan toleransi sehingga rakyat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik. Demokrasi adalah sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur tertinggi sehingga setiap kebijakan negara seharusnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada sistem politik, tapi juga pada kualitas warga negara itu sendiri. Inilah mengapa pendidikan demokrasi sangat diperlukan. Pendidikan demokrasi membekali masyarakat dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, cara berpartisipasi dalam proses politik, serta pentingnya menghargai perbedaan dan menjalankan musyawarah. Tanpa pendidikan demokrasi, partisipasi rakyat akan bersifat pasif dan tidak kritis, sehingga sistem demokrasi mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu dan kehilangan makna sebenarnya. Kemudian, nilai-nilai demokrasi ada 4 poin, yaitu tentang HAM, musyawarah, keterbukaan, dan tanggung jawab, dan juga toleransi. Pendidikan demokrasi menanamkan berbagai nilai-nilai dasar seperti kebebasan berpendapat, penghargaan hak terhadap asasi manusia, toleransi terhadap perbedaan, kemampuan berdialog, dan kemauan untuk mencari solusi melalui musyawarah. Nilai-nilai menjadi bekal penting bagi warga negara agar mampu berperan secara aktif dan tanggung jawab dalam kehidupan publik. Selain itu, pendidikan demokrasi mengajarkan pentingnya keterbukaan informasi, akuntabilitas pemerintah, serta kesadaran bahwa setiap warga memiliki kontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan langsung dalam pembangunan negara. Lanjut, kemudian ada contoh dari si pendidikan demokrasi itu sendiri. Pendidikan demokrasi terlihat dalam tindakan sederhana seperti pendapat dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, atau menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Ketika masyarakat, hal ini tampak dalam pemilu, diskusi publik, dan kegiatan organisasi sosial. Nah, pendidikan demokrasi tidak hanya dipelajari melalui teori di sekolah, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, seperti berdiskusi dengan cara santun, menghargai pendapat yang berbeda, mengikuti pemilihan ketua kelas, berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, hingga terlibat dalam pemilu untuk memilih pemimpin.
Dalam masyarakat, demokrasi terlihat melalui kegiatan musyawarah warga, forum diskusi publik, kegiatan kalangan taruna, dan penggunaan media sosial secara bijak dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas sederhana tersebut. Masyarakat akan terbiasa berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain, sehingga demokrasi dapat tumbuh secara sehat. Nah, kemudian apa sih keterkaitan dari ketiga poin tadi? Negara membutuhkan konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat. Demokrasi membutuhkan pendidikan demokrasi agar masyarakat mampu berpartisipasi secara sadar. Nah, ketiganya itu saling berkaitan dan membentuk sistem pemerintahan yang adil, stabil, dan menghargai hak-hak warga negara. Negara, konstitusi, dan demokrasi itu unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan konstitusi sebagai dasar hukum untuk mengatur kewenangan pemerintah dan melindungi hak-hak rakyatnya. Sementara demokrasi dibutuhkan konstitusi untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kedaulatan rakyat. Sementara itu, agar demokrasi dapat berjalan efektif, masyarakat harus memahami aturan konstitusi dan terdidik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Ketiga konsep ini membentuk kerangka yang menjaga negara tetap stabil, kuat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Begitu kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemahaman mengenai negara, konstitusi, dan pendidikan demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap negara, setiap warga negara memiliki kesadaran penuh tentang bagaimana negara dijalankan dan bagaimana mereka berperan di dalamnya. Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi tidak hanya mengatur kewenangan, tapi juga memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak warga negara sehingga setiap orang dapat hidup dengan aman, bebas, dan adil. Sementara itu, pendidikan demokrasi membantu membentuk karakter masyarakat yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab, sehingga mereka mampu berpartisipasi secara bijak dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketika masyarakat memahami prinsip demokrasi dan berlandaskan konstitusi, kualitas kehidupan bernegara akan meningkat. Di pemerintahan akan menjadi lebih akuntabel dan demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen kita sebagai warga negara agar berkontribusi secara optimal dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan negara yang kita cintai. Baik, saya kira cukup tentang pembahasan materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.